Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali. Di pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, teman-teman yang ada di medsos yang hari ini nonton atau seperti apalah yang dimaksud. Nah, kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa bagian kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bicarakan di pagi hari ini, supaya kita bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi bagian yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup saya dan saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi kita yang melayani Tuhan, yang hidup di dalam pekerjaan Tuhan, yang berkorban di ladang Tuhan, supaya kita tahu bagaimana sebenarnya lifestyle hidup kita ini dia. Puji Tuhan. Dikatakan begini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Alkitab mengatakan bahwa perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Alkitab tidak menyuruh bahwa perhatikanlah dengan saksama bagaimana orang lain hidup, tetapi Alkitab memberitahukan kita bahwa hidup kita yang terlebih dahulu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dalam hidup ini ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Dalam hidup ini ada banyak hal yang kurang, yang harus perlu dilengkapi. Nah, hari ini bahwa ada begitu banyak orang lebih memperhatikan orang lain daripada kehidupannya sendiri. Lebih memperhatikan kekurangan orang lain, gaya hidup orang lain, kehidupan orang lain, harta orang lain, kepunyaan orang lain, daripada dia memperhatikan hidupnya seperti apa. Sehingga hidupnya itu dia cuman tak putar dan tak putar di situ. Tapi dengar baik di pagi hari ini bahwa ada pesan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua lewat bagian kebenaran firman Tuhan yang harus perlu kita pahami, yang harus perlu kita mengerti apa tujuan kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa perhatikan tuh kehidupan ini, bukan kehidupan orang lain yang harus kamu perhatikan lalu kamu menilai segala kekurangan dan kelebihan dia. Dengar baik, hari ini engkau bisa melihat saya ini adalah orang baik. Hari ini engkau boleh menjempolkan saya sebagai orang yang baik, sahabat yang baik. Tapi besok-besok engkau akan menemukan bagian apa yang kurang di dalam hidup saya, dalam tingkah laku saya, dalam apa yang saya bicarakan. Pertanyaannya, apakah engkau bisa menerimanya ataukah engkau bisa kecewa di dalamnya? Sebab ada begitu banyak orang jadi pengagum kepada sahabatnya, kegembalahnya, mentornya. Semua dia kagumi karena dia melihat orang itu baik. Tetapi ada suatu ketika saya mau pesan dengan bagian kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat ayat berapa itu dia? 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4, kita selupa DP ayat ada di mana. Dia bilang begini, karena itu, ayat 18 maksud saya. 1 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi jelas bahwa Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kata dari di sini yang saya dapatkan di sini adalah bagaimana supaya kita tidak bisa lagi menilai kekurangan orang lain. Alkitab hanya berpesan,
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kenapa dikatakan bahwa mereka tidak lagi memperhatikan yang tidak kelihatan? Karena mereka tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu hanya bersifat sementara. Yang kelihatan itu hanya bersifat rapuh. Jadi kalau hari ini engkau lagi mengagumi seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang mentor yang kau lihat baik, kau lihat dia luar biasa, kehidupannya bisa engkau contohi, gaya bicaranya atau apapun yang kau kagumi di dalam dirinya, saya mau kasih tahu, hati-hatilah dengan hal itu. Karena hari ini engkau bisa melihat orang itu wow, dan engkau bisa menjompolin dia. Tetapi suatu ketika engkau akan mendapati titik kesalahan dia, titik kelemahan dia. Pertanyaannya, apakah engkau bisa menerima ataukah engkau akan kecewa, terluka, putus asa, pergi dan meninggalkan dia? Ingat baik-baik, seorang hamba Tuhan itu dia, sehebat apapun dia butuh yang namanya mentor. Sekali lagi, seorang hamba Tuhan, sehebat apapun dia, pemimpin sehebat apapun dia butuh yang namanya seorang mentor. Kenapa? Karena kalau dia tidak memiliki mentor, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ingat, apa yang akan dia lakukan, dia berpikir bahwa itu semuanya baik. Kenapa? Karena tidak memiliki mentor, sehingga tidak sedikit orang menjadi independen, tidak bisa menerima pengajaran, berita yang disampaikan oleh orang lain. Tapi dia berprinsip dari apa yang dia terima. Tetapi kalau dia memiliki mentor, apa yang dia terima, apa yang dia pikirkan, atau apa yang diwahyukan Tuhan di dalam dirinya, dia akan selalu mengkonfirmasikan kepada mentornya atau kepada orang tua rohaninya. Sehingga ada suatu diskusi, ada pertimbangan di dalamnya. Sehingga ketika terjadi pertimbangan, ada arahan di dalamnya. Sehingga kita akan lebih berhati-hati untuk menyampaikan apa yang kita dapat. Nah, hari ini dengar baik. Jika engkau seorang pemimpin yang hari ini tidak memiliki mentor, yang hari ini tidak memiliki bapak rohani, dengar baik, berdoalah supaya engkau bisa menemukan seseorang yang bisa membimbing engkau. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak lagi melihat apa yang kurang. Karena yang kurang, yang kelihatan sekarang ini adalah sifatnya rapuh. Hari ini engkau bisa mengatakan bahwa pendeta Kristen itu baik. Pendeta Kristen itu luar biasa. Pendeta Kristen itu sangat hebat. Kita mau kasih tahu. Hari ini engkau mungkin hanya tahu kebaikan saya. Hari ini engkau tahu mungkin bahwa saya baik. Tetapi ngana belum tahu kita pejahat itu seperti apa. Tapi dengar baik. Bahwa saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di sekeliling ini, saya tinggal melihat Yesus. Makanya Paulus mengarahkan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa supaya mereka tidak melihat hal yang sementara, tetapi mereka melihat suatu hal yang kekal di dalam diri orang itu. Makanya dikatakan begini, sebab kami tidak lagi memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Amin, saudara. Jadi perhatikan, yang tidak kelihatan itu adalah sifatnya kekal. Amin. Yang tidak kelihatan itu di dalam diri orang itu adalah sifatnya kekal. Makanya belajarlah menutup mata ini untuk tidak melihat kekurangan orang lain. Belajarlah menutup mata ini untuk tidak menghakimi orang lain. Dengar baik-baik. Hari ini mungkin engkau tidak melakukan kesalahan, tapi mungkin suatu ketika engkau akan didapati kesalahan. Begitu juga dengan orang lain. Makanya engkau jangan menjadi seorang hakim dengan melihat kesalahan, dengan melihat kekurangan, dengan melihat apa yang tidak engkau sukai kepada orang lain, lalu engkau menjadi Tuhan atas hidupnya, mulai menghakimi, mulai tidak suka. Yang seharusnya yang harus perlu kita ketahui di dalam hari ini adalah firman Tuhan hanya berpesan, sebab itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang ditekankan oleh Tuhan bahwa
supaya hidup ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Kalau kita memperhatikan hidup ini, maka kita akan tahu siapa kita yang sebenarnya. Dari hari lepas hari, kita akan tahu siapa kita yang sebenarnya. Tapi kalau kita selalu memperhatikan kekurangan, kelebihan dari orang lain, maka sampai dia punya kotor-kotor yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, itu pun engkau akan lihat. Dan itu akan membuat engkau tidak suka terhadap orang itu. Engkau tidak suka dengan orang itu. Engkau pasti nanti suatu ketika akan menimbulkan rasa kebencian terhadap orang itu dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau mulai memperhatikan hidup ini, saudara, saya mau kasih tahu bahwa engkau akan sadar siapa engkau di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang dipesan oleh Efesus pasal yang kelima, bahwa sebab itu janganlah kita ini seperti orang bebal. Saudara tahu enggak orang bebal itu seperti apa? Orang bebal itu sulit dinasehati. Orang bebal itu sulit diarahkan. Orang bebal apapun yang saudara mau katakan kepada orang itu, dia tidak pusing. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kelihatan dia sedang memperhatikan, kelihatan dia sedang dengar, tetapi di hatinya dia tidak bisa dapat menerima apa yang sedang diajarkan, apa yang sedang diarahkan. Nah, orang bebal ini memang adalah orang yang memang kalau orang Manado bilang itu orang kepala batu. Orang keras kepala, begitu. Tapi saya berharap bahwa Anda yang menonton bukan orang bebal, dan saya yang berbicara bukan juga demikian. Tetapi kita semuanya ini adalah orang arif, orang yang dengar-dengaran, orang yang mau nurut, orang yang mau diatur, orang yang mudah diarahkan. Saudara perhatikan baik, hari-hari ini ada banyak orang menganggap bahwa hidupnya hebat. Ada orang menganggap bahwa dia tahu firman Tuhan. Ada orang menganggap bahwa dia bisa berdoa, dia bisa berkhotbah, dia bisa melayani. Tapi saya mau kasih tahu bahwa hidupnya itu bobrok. Hidupnya itu bobrok. Kenapa? Karena cuma tahu bicara, tetapi tidak bisa melakukannya. Cuma tahu bicara, tetapi ketika diperhadapkan, maka hatinya ciut. Dia tidak dapat menerima. Itulah orang bebal. Orang bebal itu kalau menasehati jago sekali, tapi kalau mau dinasehati tidak mau dengar. Itulah orang bebal, saudara. Maka di pagi hari ini perhatikan tuh kehidupan ini. Kalau masih ada kebebalan dalam hidup ini, masih ada keegoisan di dalam hidup ini, belajarlah untuk kita menanggalkannya. Belajarlah untuk kita merendahkan diri. Belajarlah untuk kita bisa menerima arahan-arahan dari orang lain. Apalagi mentor kita, gembala kita, rekan kerja kita. Mungkin mereka banyak dengan kekurangan. Mungkin banyak mereka dengan kelemahan mereka, dari gaya bicara mereka. Tetapi Alkitab telah mencatat bahwa mungkin para pemimpin ini mereka begitu banyak kekurangan di dalam perjalanan mereka. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa perhatikan akhir dari hidup mereka, iman mereka. Apa di akhir hidup iman mereka? Saudara, kalau hari ini engkau masih suka menilai mentormu, dan engkau tidak lagi menerima siapa dia, dan engkau mulai menjelekkan dia di orang lain, ke sahabatmu, engkau mulai mendiskusikan akan hal itu, engkau mulai mengungkapkan hal yang engkau tidak inginkan terhadap mentormu, terhadap gembalamu. Hari ini saya mau kasih tahu, bertobatlah. Sebab kesalahan datang bukan karena orang lain, tetapi kesalahan itu datang karena sikap hati kita ini yang tidak benar. Sikap hati ini yang tidak bisa menerima. Sikap hati ini yang membatu. Sikap hati kita ini yang memiliki roh independen, sehingga kita tidak bisa dinasehati, kita tidak bisa ditegur. Menganggap bahwa diri ini bijaksana, menganggap bahwa diri ini bisa, menganggap bahwa diri ini tidak butuh orang lain, menganggap diri ini bahwa tidak ada kekurangan. Hari ini bertobat, saudara. Karena dari hari ini Tuhan tidak menginginkan cara hidup yang demikian. Kalau hari ini engkau bisa nonton live hari ini, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi engkau. Hamba-hamba Tuhan hari ini dengar baiklah, bahwa Tuhan mengasihi engkau. Lebih perhatikan hidup ini. Jangan lebih engkau memperhatikan kekurangan orang lain. Sebab kekurangan orang lain, jadikanlah bahwa engkau lebih untuk memperlengkapi orang lain. Hari ini dengar baik. Yang kedua, Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, bahwa pergunakanlah hari-hari ini
Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu-waktu ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau engkau tahu mempergunakan waktu ini, mengisi waktu ini dengan hal-hal yang baik, mengisi waktu ini dengan hal-hal yang positif, mengisi waktu ini dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mengisi hari-hari dengan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami Tuhan di dalam dirimu. Engkau akan lebih merasa dekat dengan Tuhan di dalam dirimu. Tapi kalau engkau hanya menggunakan waktumu dengan melihat kekurangan orang lain, melihat kejelekan orang lain, melihat kekurangan pemimpinmu, mentormu, komunitasmu, maka engkau tidak akan sampai pada tujuan. Hari ini dengar baik, Tuhan mau supaya kita tetap memperhatikan siapa hidup kita yang sebenarnya. Ayat yang terakhir di dalam Roma pasal 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat bagian C, saya mau tekankan di sini bahwa jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jaga baik-baik. Dimanapun komunitas engkau berada, dimanapun gereja lokal engkau berada, jangan ada perselisihan. Amin. Dimanapun engkau berkomunitas, dimanapun engkau bergereja lokal, jangan ada perselisihan. Amin. Hiduplah dengan sopan seperti pada siang hari. Kenapa dikatakan demikian? Kalau siang hari ketika engkau melakukan hal yang tidak sopan, maka itu akan kelihatan. Amen? Akan kelihatan. Maka engkau akan melihat, oh tapi hidup ini koteknya tidak sopan. Maka engkau akan memperbaiki. Tetapi kalau Alkitab mengatakan jangan seperti pada malam hari. Ingat, malam hari itu penuh dengan kegelapan. Sesuatu yang senonoh, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan, sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, dapat dilakukan dalam kegelapan. Ingat baik-baik, orang yang iri hati, orang yang dengki, orang bercabul, dan lain sebagainya, itu dia lakukan dalam kegelapan. Amin. Atau dalam kata lain bahwa kalau orang-orang itu masih melakukan itu, di dalam hidupnya masih ditutupi dengan kegelapan. Irikah engkau melihat orang lain lagi naik? Irikah engkau melihat orang lain lagi diberkati? Irikah engkau melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup orang lain? Irikah engkau? Hari ini bertobat. Sikap hatimu di hadapan Tuhan itu perlu engkau perbaiki. Amin, saudara-saudara. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.